Ya kalau kemarin sih tidak terlihat ya. Jadi kemarin itu ya Pak Jokowi menunjukkan keagraban yang luar biasa. Kemarin ini pada saat Rakernas keempat. Pada saat Rakernas, pada saat pembukaan Rakernas itu keakraban yang luar biasa. Bahkan sempat menuntun Ibu Mega turun ya. Dan beberapa kali Pak Jokowi juga menyanjung Mas Ganjar di acara itu secara terang-terangan. Jadi artinya percaya bahwa Pak Ganjar akan bisa menyelesaikan programnya, kemudian disarankan begitu dilantik ini loh yang harus dilakukan dan lain-lain. Seperti yang selalu kita sampaikan ya, bahwa memang tidak ada masalah ya apapun antara Ibu dengan Presiden, kemudian Presiden dengan Pak Ganjar. Selama ini selalu disampaikan oleh beberapa pihak bahwa ada kerenggangan, diisukan terjadi konflik ya dan sebagainya. Hari ini kita buktikan bahwa semua baik-baik saja, dan kami selalu menyampaikan bahwa tidak ada masalah yang berarti di antara masing-masing dalam satu situasi di mana Bu Mega, Pak Presiden, Pak Ganjar. Memang momen Rakernas PDIP hari ini kan seakan-akan memang menyelesaikan semua spekulasi publik bahwa seakan-akan ada jarak antara Jokowi dengan Megawati, antara Jokowi dengan PDIP. Jadi per hari ini kemudian kita bisa saksikan betapa PDIP kemudian menunjukkan soliditasnya di depan publik, di depan halayak, bahwa mereka tidak seperti yang selama ini dipersepsikan oleh publik. Misalnya Jokowi dekat dengan salah satu figur tertentu, Jokowi mengendorsement salah satu capres tertentu. Bahkan kalau kita melihat IG-nya Mbak Puan, IG-nya Pak Ganjar Pranowo sama-sama kompak. Mereka menyebut ketika ada foto Megawati, ada foto Jokowi, di situ ada Puan, di situ ada Ganjar, ada Prananda. Mereka disebut sebagai anak-anak biologis, ya, anak-anak ideologis maksud saya. Itu kan menegaskan bahwa sekeras apapun spekulasi di luar yang selalu berhembus kencang, tapi anak-anak ideologis ini tidak bisa dipisahkan oleh satu sama yang lainnya. Bagi saya, ini sudah tak ada lagi perdebatan-perdebatan yang menurut saya membentur-benturkan ya, antara Pak Jokowi dengan Megawati, antara Jokowi dengan PDIP. Bagi saya ini adalah pemandangan yang cukup bagus bagi PDIP tentu saja menghadapi pemilu di 2024. Jokowi diusulkan jadi Ketua Umum PDIP geser Megawati. Guntur Soekarnoputra ingin sang adik legowo. Presiden Jokowi diusulkan jadi Ketua Umum PD Perjuangan gantikan Megawati Soekarnoputri. Usulan ini langsung datang dari Guntur Soekarnoputra, abang dari Megawati Soekarnoputri. Guntur Soekarnoputra ini juga sempat mengungkapkan bahwa PDIP lebih baik mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dan pernyataan ini terkabul sekarang adiknya Megawati Soekarnoputri memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan. Kini Guntur mengusulkan agar Jokowi menggantikan Megawati di kursi Ketua Umum PDIP. Adapun usulan Guntur disampaikan melalui sebuah opininya di harian Kompas pada Sabtu 30 September. Guntur mengatakan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai Ketua Umum partai politik. Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan, kata Guntur. Dia pun mengusulkan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP mengingat usia Megawati tidak lagi muda. Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai Ketua Umum PDIP dan Megawati menjadi Ketua Dewan Pembinanya, ucap Guntur. Terlebih, kata dia, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama 10 tahun menjadi wali kota Solo, 2 tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nanti 10 tahun menjadi Presiden RI. Yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno, ungkap Guntur. Karenanya, Guntur menilai langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu kalau mau dilakukan melalui suatu kongres luar biasa yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi Ketua Dewan Pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya. Masalahnya adalah apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau imbuhnya. Menanggapi usulan Guntur, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno atau Bung Karno itu.
Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan, kata Hasto pada sela-sela rapat kerja nasional atau Rakernas 4 PDIP di Jexpo Kemayoran Jakarta Sabtu 30 September. Namun dia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum atau pemilu 2024. Hasto menyebut saat ini PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas yang keempat. Kemudian Rakernas 5 digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Nah, di dalam Kongres itu kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi. Sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai, ujar Hasto. Dia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah, yakni mendengarkan suara anggota partai. Karena Kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan-utusan dari tingkat yang paling bawah, maka namanya utusan yang membawa mandat, ujar Hasto. Namun dia menekankan saat ini PDIP masih fokus untuk memenangkan pemilu 2024 dan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Guntur lebih dulu usul Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Jauh sebelumnya, Guntur mengusulkan agar PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bukan Puan Maharani. Padahal, PDIP sempat memperkuat elektabilitas Puan Maharani agar menjadi capres dari PDI Perjuangan. Namun Guntur tak tertarik mendukung keponakannya itu sebagai capres 2024. Dukungan Guntur Soekarno Putra terhadap Ganjar Pranowo ini disampaikan dalam sebuah program di kanal YouTube. Kakak Megawati Soekarno Putri itu secara terang-terangan lebih memilih Ganjar daripada Puan Maharani. Menurut Guntur, sosok presiden tidak harus keturunan Soekarno ayahnya. Dibanding garis keturunan, putra sulung Presiden Soekarno itu menyebut modal seorang yang ingin menjadi RI 1 harus memiliki basis massa yang kuat. Menanggapi pernyataan pamannya, Puan Maharani tidak ambil pusing. Saat itu menurut Puan, keputusan soal capres PDIP hanya ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Puan berujar semua orang boleh menyatakan aspirasinya dan pilihannya soal sosok capres 2024. Namun untuk kader PD Perjuangan, Puan mengingatkan hanya Megawati yang boleh mengumumkannya. Ya, kami menunggu apa yang menjadi pilihan yang akan diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Siapa calon presiden atau calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, kata Puan.